masa kita orang seni tak mampu meyakinkan orang, meyakinkan pemerintah karena dalam politik juga punya seni. Semua orang ini hidup dengan seni sebetulnya. Para seniman lokal itu ya berdiri saja di pinggir lapangan kan, jadi bukan masuk line up ya, baru cadangan lebih. Jadi begitu kalau bahasa bola begitu, jadi cadangan. Ya akan jalan itu Pidato. Saya sampaikan secara spesifik Aceh Besar, katakanlah Pidato adalah ibu kota. Yang saya juga dari Janto. Betul. 2 tahun dan lebih kurang saya tinggal di sana. Itu banyak festival kebulu memang kan. Mohon maaf. Ini bukan berarti kasar saya sampaikan. Nah, kan itu. Dan maka ini saya sampaikan sama Bang Mariadi satu Dewan Kesenian bahwa kesenian itu bagian dari kebudayaan yang meliputi aspek lain. Nggak akan jalan kesenian itu Bang Mariadi kalau nggak lampu tugli karena mecah. Baca linia menteng uru nama meteor lu dalam. Jalinia Hanaudi ataupun Taman Sari yang ada di Kota Janto itu nggak ada dorongan apapun di situ, yang ada daun-daun yang berserakan, nggak akan jalan itu. Bu Nadra, saya dengar di Janto itu kan ada ingin diadakan satu event kemudian juga. Benar. Apa itu? Ada namanya KPA Pak. KPA. Kongres Peradaban Aceh. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Waris Seni Budaya di podcast Medrah, podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah, hari ini saya kembali ditemani oleh co-host saya yang sudah sekian lama cuti. Jadi beliau baru saja selesai menyelenggarakan resepsi pernikahan. Kami segenap tim podcast Medrah ISBI Aceh mengucapkan selamat kepada Bu Nadra. Semoga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah ya. Terima kasih. Dan melahirkan generasi-generasi yang salih dan salihah. Gitu. Amin ya Allah. Gimana rasanya Bu jadi pengantin baru? Alhamdulillah mantap. Mantap. Singkat padat jelas ya. Pak Zaki, ini ada apa nih hari ini? Kita hari ini podcast on the spot kembali. Jadi selama ini kita main di studio, kita mencoba beberapa seri kita podcast on the spot. Jadi kita mendatangi, kita sowan kalau orang Jawa katakan kan. Hari ini kita datangi seorang tokoh Aceh Besar. Yes. Beliau merupakan ketua DKA Aceh Besar periode 2020-2025. Enggak jauh berarti ya? Enggak jauh. Enggak jauh. Ini orang dalam bukan? Orang dalam. Bisa nih ya? Sama-sama Aceh Besarnya gitu. Sama-sama keluarga berarti keluarga kita. Mari kita sapa bersama Pak Bang Mariadi. Bang aja ya, izin ya. Kalau Pak nanti lebih akrab. Iya, Bang Mariadi. Silakan Bang Mariadi menyapa waris seni budaya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa waris seni budaya Aceh di podcast Medrah ISBI Aceh. Ya, salam hangat, salam seniman, salam semuanya. Semoga seniman menjadi yang terdepan. Amin. Berbagai kegiatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan tutup dulu Bang. Kita berdua. Nah, DKA Dewan Kesenian Aceh. Ya. Ini cabang berarti Bang ataupun Aceh Besar gitu ya. Kabupaten kota ya. DKA Kabupaten Kota, dan Abang menjabat diberi amanah untuk menjadi ketua DKA Aceh Besar. DKA itu apa sih? Jadi gini, ini organisasi yang dibentuk pada event PKA kedua nggak salah ya? Kedua. PKA kedua. Tahun berapa tuh Bang? 70-an. 70-an. Jadi dengan terbentuknya sebuah organisasi DKA, maka yang selama waktu itu ada berbagai organisasi seniman dikumpulkan dan bersatulah dalam sebuah organisasi yang namanya Dewan Kesenian Aceh. Namun demikian, dalam perjalanannya DKA terbentuk pertama sekali kan di provinsi. Ya. Namun demikian saya bicara di atas kabupaten kota. Betul. Itu Bung Jaki bahwa DKA waktu itu diamanahkan untuk menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Aceh. Oh gitu. Jadi karena anak kandungnya PKA gitu. Memang dibentuk untuk itu supaya seniman itu tidak Terpecah belah. Mucibri ya. Ada di sini ada. Iya. Jadi dengan adanya sebuah organisasi DKA, maka seniman berkumpul di situ
pemerintah bisa lebih mudah mengakomodir bagaimana arah dan kebijakan para seniman dan budayawan kita, sehingga sampai hari ini memang kita akui bahwa pemerintah masih memberikan arah dan pandangan untuk para seniman, meskipun ada beberapa kabupaten kota atau mungkin di provinsi hari ini yang mungkin tidak bisa menikmati kuehnya seni budaya. Oh, kue ya, berarti menarik nih kata-kata kue ini. Jadi ada kabupaten kota memang konsen oleh pemerintahnya kan, ya seperti tadi kita bilang kuehnya pembangunan. Oke, siap. Ada. Kalau di Aceh Besar, kita bicara Aceh Besar, saya sejak 2 periode terakhir ada di dalamnya, dan pada kemah seniman pertama, 2 dan 3 itu kan kuehnya pembangunan Aceh Besar yang diberikan untuk para seniman. Oke. 1 dan 2 dan 3 itu saya ketua penelitiannya di kemah seniman. Oke. Nah, di 2020 saya dipercayakan menjadi ketua Dewan Kesenian Aceh Aceh Besar. Iya, Aceh Besar. Karena memang Dewan Kesenian ini tidak di-SK-kan oleh provinsi, artinya kabupaten kota sendiri yang punya Jadi yang hak, SK Dewan Kesenian Kabupaten Aceh adalah Bupati. Kalau yang Aceh baru gubernur. Jadi kepala daerah kabupaten kota yang meng-SK-kan Dewan Kesenian. Makanya hierarkinya itu bukan komando dia. Jadi dia koordinasi. Makanya saya bilang di awal tadi bahwa ada kabupaten kota yang tidak menikmati kuehnya kadang-kadang. Oke. Ada juga Menarik ini. yang menikmati kuehnya pembangunan. Namun demikian, dari porsi kalau di Aceh Besar, dari porsi itu memang kita masih jauh dari harapan para seniman kita, para budayawan kita. Karena kita berada di emperan ibu kota Aceh Besar, para seniman Aceh Besar ini banyak menikmati kue-kuenya pembangunan. Oke, Bang, kita stop dulu ya. Pak Zaki, saya penasaran kue nih Pak Zaki. Kita stop dulu. Kita sapa satu lagi. Silakan, Bu. Oke, bersama kita sudah ada Pak Hamzah. Selamat datang kembali Pak Hamzah. Pak Hamzah ini adalah pelaku seni. Benar Pak Hamzah? Iya. Oke, bagaimana sekarang Pak Hamzah perkembangan seni menurut Pak Hamzah sejauh ini dengan kue tadi gimana? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim waris budaya, begitu ya? Iya. Waris seni budaya. Satu salim paket waris seni budaya. Jadi sejauh ini dalam kacamata saya, kalau dikatakan perkembangan tentu alhamdulillah perkembangan seni kita baik ya. Baik dalam tatanan kacamata luar yang melihat ke dalam, tapi di dalam ya katakanlah banyak pertikaian itu pasti terjadi. Oh gitu. Ya, seperti sampaikan tadi banyak porsi-porsi yang memangku baik itu kebijakan, memangku aspirasi, memangku katakanlah konsep-konsep pembangunan seni dan budaya itu sendiri. Masih banyak kecolongan. Masih banyak kecolongan karena kondisi-kondisi tertentu, indikasi-indikasi tertentu. Mungkin itu. Kalau ditanya tentang bagaimana perkembangannya panjang yang ingin saya jawab, cuman konkretnya begitu. Tidak ada yang sangat signifikan sejauh ini yang memang saya sebagai generasi muda tentu mempelajari juga masa-masa orang-orang terdahulu. Cuman kan sebelum jauh saya sampaikan sedikit pepatah orang dahulu kan sering mengatakan gini, yang muda belum teh masakan yang tua. Ya kan gitu. Yang tua sudah merasakan budaya dulu. Betul. Nah, cuman itu tabu juga. Ketika tidak ada perubahan-perubahan itu secara realistis yang terjadi pada perkembangan itu sendiri. Berarti menurut Pak Hamzah di luar perkembangannya baik, tapi belum tentu di dalamnya. Begitu dia. Menarik. Nah, menjawab hal ini Bang Muradi, itu kan ada statement perkembangannya belum terlalu mencolok gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana posisi DKA pada saat ini dalam prosesi ataupun dalam ya menstimulus perkembangan seni budaya khususnya di Aceh Besar. Terima kasih Bung Jaki dan Nazra. Begini, khusus di Aceh Besar, kita memang pemerintah kita memang
kalau kita bilang cukup luar biasa juga nggak cukup luar biasa. Karena saya bilang tadi kue pembangunan itu tidak terlalu besar. Namun kalau besar seperti PONI atau yang lain itu baru luar biasa. Namun demikian dengan porsi yang diberikan ini sudah sangat memadai. Karena program kita DKA Kemah Seniman itu sudah 4 tahun ini. Saya sebagai ketua DKA alhamdulillah sekali tiap tahun pemerintah menganggarkan dana untuk kegiatan para seniman. Dan juga ada juga yang lain seperti umpamanya seperti kemarin yang di PKA juga kita mendapat apa namanya kue juga. Ya, kue. Artinya kulit. Ya. Di PKA kemarin, Gakalapan kemarin yang baru berakhir kemarin, Aceh Besar terkait dengan pentas seni di panggung di Anjungan itu diserahkan kepada DKA. Dari 10 sanggar yang diberikan dan 10 sanggar untuk yang binaan dinas pendidikan, berarti ada 20 sanggar. Kami bisa menampilkan 55 sanggar yang ada di Aceh Besar. Yang ada di Aceh Besar di PKA kemarin di Anjungan ya. Termasuk ada sanggar Yonjipur. Itulah kami lihat berarti animo para sanggar ini luar biasa. Nah, kami sudah merekomendasikan kepada pemerintah kemarin lewat Dinas Pendidikan bahwa banyak sekali sanggar kita sebenarnya yang belum terupgrade. Selama ini kan Dinas Pendidikan memang sudah mengupgrade sanggar-sanggar agar sanggar-sanggar ini berbadan hukum. Itu yang perlu dulu, bukan hanya seniman jalanan, karena selama ini susah juga kalau kita pemerintah dibantu sementara kita masih seniman jalanan. Artinya seniman jalanan apa? Seniman yang belum pegah lagi gunung, bahwa timbul dari sebuah bantu, jadilah dia seniman. Artinya seniman sekarang dia memiliki daya juang seniman dengan memiliki kompetisi akademik, kan begitu. Dia lahir bukan lagi dari sebuah bantu, tapi lahir dari sebuah pematangan akademik, sehingga dia memiliki kompetensi. Nah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar inilah yang sekarang diarahkan aja, lahirnya sebuah sanggar itu memiliki kompetensi, memiliki badan hukum. Karena di tahun 2002 dan 2001 pemerintah Aceh Besar itu menganggarkan beberapa dana untuk memberikan uang pembinaan kepada sanggar-sanggar. Ada 25 sanggar yang diberikan uang dana pembinaan. Cukup luar biasa karena itu ditangani oleh DKA. Berarti meskipun diberikan itu diberikan bahwa untuk para sanggar, namun dipercayakan kepada DKA. Perpanjangan tangannya gitu ya. Sanggar-sanggar yang memiliki kompetensi dan direkomendasi oleh DKA. Artinya pemerintah betul-betul menghargai DKA untuk memberikan rekomendasi kepada sanggar yang akan diberikan seperti kayak katakan awal tadi kue. Artinya diberikan uang pembinaan. Berarti itu peran DKA kontribusinya kepada seniman menjembatani itu, Pak. Betul. Karena pemerintah memberikan wewenang kepada kita DKA untuk memberikan sebuah rekomendasi kepada sanggar dan para seniman yang ingin mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Aceh Besar. Tahun ini tidak diberikan dana pembinaan karena memang kita sudah terbentrok dengan PKA ya. Jadi dananya kata sisi ke PKA. Terserap ke situ. Terserap ke PKA. Jadi mudah-mudahan 2024 insya Allah akan ada lagi karena memang kita sudah koor dengan Dinas Pendidikan dan bidang budaya. Insya Allah tahun depan akan dibantu kembali termasuk Kemah Seniman. Kemah Seniman tidak lari, dananya masih utuh seperti sekarang. Tahun 2024 juga utuh seperti sekarang karena kita juga melakukan lobby-lobby dengan DPR ya. Saya rasa ini menjadi pengalaman juga bagi kabupaten kota yang selama ini. Mari kita berpelukan dengan ayah kita, bukan hanya bertengkar dengan ayah kita. Ayah kita siapa? Pemerintah. Artinya hidup seniman itu juga dari pemerintah juga hidup dari seniman. Semoga seniman juga jaya. Artinya pemerintah perlu memperhatikan seniman juga memperhatikan pemerintah. Pak Zaki, ini sekarang Pak Hamzah merasakan nggak nih? Nanti begini, ada seniman kurang akrab. Bentar, sedikit. Saya menarik, Bang Mari dari tadi mengulang-ulang tentang kemah bahasa. Kemah seniman. Jadi sebenarnya apa sih yang ada dalam kemah seniman itu sehingga urgensinya apa bagi seniman itu? Di kemah 1, 2, dan 3 kemarin, selain kita melakukan sebuah kajian tentang bagaimana seni, bagaimana budaya yang lahir dan berkembang di Aceh Besar,
kita menghadirkan beberapa, termasuk dulu nggak salah saya di Kemah Seniman 2 dan 3 itu kita hadirkan Pak Mirza. Pak Mirza Rektor. Karena memang temanya tidak khusus gitu. Makanya saya katakan untuk Kemah Seniman 4 agak lebih khusus memang. Kita juga mengundang akademisi dari ISBI. Dan kemarin sudah diputuskan, namun belum kita surati dan kita masih menimbang-nimbang siapa yang ingin kita undang. Apakah rektor? Karena ini terlalu spesifik. Ada namanya Ratu Talo, jadi harus akademisi yang bisa mengulas tentang ini. Ini kan butuh energi mungkin, energi dan butuh pemahaman orang. Dan di Kemah Seniman yang lalu juga kita mengadakan sebuah rembuk seniman. Di akhir biasanya kita menghasilkan sebuah rekomendasi kepada pemerintah. Kemana arah seniman dibawa? Karena begini, dalam kehidupan ini, Tanyo perlihatkan cewek yang pemerintahnya. Jadi kalau kita tidak mencewek dengan pemerintahnya hampir tersebut. Itu intinya yang perlu Pak Hamzah itu Pak Hamzah. Coba tanggapan Pak Hamzah nih. Pak Hamzah jangan terlalu tegang. Jadi yang intinya begini, kalau kita ingin mendapat sesuatu, menceweklah dengan begitu. Kira-kira itu pemahamannya. Jadi sehingga saya selalu sampaikan kepada ketua-ketua kabupaten kota, mari kita merangkul, menyampaikan. Masa kita orang seni tak mampu meyakinkan orang, meyakinkan pemerintah karena dalam politik juga punya seni. Semua orang ini hidup dengan seni sebetulnya. Nah, itu dia. Kita dengar dulu Pak. Apakah cukup segitu gitu? Kontribusi DKA dan DKA menganggap ya harus mesra gitu dengan. Mungkin senimannya kurang mesra. Gitu. Gimana Bang? Ya, mohon maaf ya. Efeknya begini, seperti yang sampaikan tadi, murpahwe ya. Efek karena terlalu mesra dengan pemerintah. Jadi akhirnya murpahwe karena kuenya udah khusus sama rupo gitu. Kayak gitu, untuk mohon maaf gitu, kata-katakan realitanya seperti itu. Jadi ya itu kan pandangan Bang Maryadi sah-sah saja, tapi perlu digarisbawahi terlepas dari pandangan Bang Maryadi, tapi sebagai ketua DKA itu kan wilayah struktur, wilayah jabatan yang sebagai titisan ataupun amanah dari para seniman. Jadi terlepas dari dirinya Bang Maryadi gitu. Pandangan itu ada pandangan ideal. Pandangan ideal berarti mengacu kepada apa yang dijabati. Oke. Itu keliru. Kenapa Pak? Karena kalau cewek itu, karena ceweknya itu yang macam seniman sebenarnya. Kalau seniman harus cewek ataupun ayah harus jadikan ayah pemerintah atau ayah. Keliru saya sampaikan. Keliru di mana? Nah, justru malah ayahnya tuh dewan. Oh gitu. Ya. Jadi pemerintah jangan dibalik, dibalik gitu. Jangan dibalik mindsetnya. Seniman pemerintah itu adalah ayahnya. Ayahnya seniman itu ya dewan kesenian. Oh gitu. Nah, pemerintah itu di mana? Pemerintah itu, maaf, ya pelayan kita. Oh gitu. Pemerintah itu pelayan kita. Pak Zaki, menyambung ini, maaf saya potong Pak Hamzah bentar. Tadi kan udah sampai ke situ, Bang Maryadi. Kalau seandainya nih nggak ada DKA, gimana seniman kita di Aceh ini? Ya seperti dulu berarti, benar. Jadi seperti dulu tentang renang. Siapa yang jago ke cewek ya dia ada Pak. Oh gitu. Jadi kita kembali bukan meluruskan, artinya memberi pandangan juga kepada Bung Hamzah bahwa intinya kalau selama ini kalau kita selalu menganggap bahwa pemerintah itu harus melayani orang, melayani masyarakatnya, menyotaprehnya, tapi timoh nungkeng nyan hamdun. Intinya begitu. Jadi bagaimana kita selalu memberikan pandangan kepada pemerintah, memberikan semacam bisik-bisik sama pemerintah itu, termasuk kita melakukan lobby-lobby kepada DPR. Karena memang selama ini kalau itu tidak kita lakukan, nah selama itu pula nanti lagi bunuh. Ya, akan apalagi dengan kondisi keuangan hari ini ya. Kakek dedu masa gue Bang. Jadi kondisi kondisi keuangan negara hari ini menyohana peingat, nyan susah diingat. Jadi pemerintah itu harus kita ingat. Pak pemerintah, kamu nak program dong Kemah Seniman. Pak pemerintah, kamu nak program pentas seni. Pak pemerintah, kita ada program seperti ini. Menyotapreh awak nyolayani,
belum rasa munyo kiamat tengok kak tengok nak beli. Ini mohon kami. Jadi intinya kita nafikan bahwa kita harus dilayani. Artinya kita harus mendorong pemerintah. Izin Bang Maredi. Oke. Jangan misalnya jangan nanti terlalu itu ya. Itu emang tupoksi Bang Maredi sebagai, makanya saya sampaikan tadi secara implisit Bang Maredi terlepaskan diri Bang Maredi tapi posisinya sebagai ketua DKA itu kan satu wadah itu suatu wadah organisasi. Ya emang itu oke, bercinta ataupun bermitra lah, lebih bahasa lebih secara etisnya kan bermitra. Iya memang seperti itu. Tapi statement yang saya coba luruskan, bukan luruskan ya, terlalu ini kalau saya luruskan. Menurut pandangan saya secara idealnya, seniman nggak perlu bermitra, bercinta gitu. Karena itu wilayah namanya tanggung jawabnya DKA. Nah makanya saya sampai hari ini mempertanyakan DKA itu dewan ya, dewan kesenian. Kalau kita lihat, kita runut dari sejarah yang sampaikan Bang Maredi tadi, awal munculnya DKA sekitar 70-an yang itu hadir karena PKA, maka dia kan masuk kategori majelis, bukan permusyawaratan tapi majelis pelaksana atau penyelenggara PKA kan gitu. Majelis ini kan definisi secara itu kan perkumpulan lah, suatu wadah perkumpulan organisasi. Tapi kan seiring berjalannya waktu yang hari ini tentang demokrasi, bahkan tentang demokrasi Indonesia berubah, ya kan? Yang 70-an itu kan belum reformasi, ya kan? Bagai macam lah, itu saling berkaitan. Aceh begitu juga, yang penuh dengan kekonflikannya, itu berubah. Maka paradigma tentang dewan itu cenderung mewakili sebagai individu maupun waktu wadah mewakili aspirasi apa yang namanya. Kalau kesenian berarti seniman, kan begitu. Gini, Bung Hamzah, sejauh ini ya, Bung Hamzah selaku orang yang terlibat di seni ataupun pelaku seni juga sudah merasakan manfaat betul dari DKA. Jadi dari hasil DKA tadi cewek katanya dengan pemerintah itu, apakah terasa kuihnya itu? Ya, kepada seniman umumnya, gitu. Ya, mana berubah? Makanya saya sampaikan tadi, itu yang mohon maaf sebesarnya, itu yang membuat kemerosotan. Kemerosotan dalam mindset itu sehingga berefek kepada perilaku seni dari ini, tindakan seni dari contohnya sebatas sanggar, mohon maaf. Ya kan, itu perlu dalam konteks konservasi ataupun pelestarian. Oke, tapi hari ini kita dihadapi dengan modern dan postmodern. Apakah kita bertahan dengan konservatif itu? Enggak. Itu yang menjadi pandangan kita. Di luar sana orang lihat tepuk tangan, tapi sebagian yang sudah maju ya mohon maaf, ya kan? Ya mohon maaf kok tidak ada perubahan gitu. Kata lebih kasar kok kalau itu terus gitu loh. Oke. Walaupun ya dengan bangga kita saman UNESCO sebagai ada hari saman sedunia segala macam, tapi kita euforia dan bangga dengan itu tidak ada perkembangan signifikan. Pertanyaan saya akan muncul tuh. Kesenian itu apa sebatas pertunjukan? Kan enggak. Apalagi bicara kesenian, seni itu meliputi, tadi saya baru sampaikan Bang Maredi sendiri, meliputi segala aspek kehidupan, yang mana ada ekonomi, mata pencaharian, apalagi banyak semua. Karena dia apa? Bagian dari kebudayaan. Nah, kalau kita terjemahkan lagi ataupun kita bicara tentang estetika kan itu lebih jauh lagi. Tapi ini dalam tataran yang namanya seni tadi, jadi nggak sebatas menari di panggung, selesai panggung dapat upah. Mohon maaf, kuih muno. Bukan. Tidak seperti itu. Ini yang menjadi sorotan. Mohon maaf, dewan-dewan kesenian Aceh memformulasikan ini sebagai perwakilan seniman ini jangan mau nyugasar Oke Bang Hamzah, kita tanya dulu ke Bang Maredi lagi selaku ketua DKA kan. Nah, dari pernyataan Bang Hamzah tadi, bagaimana sih seniman ini dalam mengelola event-event di Aceh? Gini seniman itu tidak mengelola bagaimana event-event. Yang mengelola event seniman itu penampil di dalamnya, bukan mengelola jangan salah pengertian. Ya kan? Kita berada khususnya Aceh Besar ya. Aceh Besar selama ini memang, kalau daerah lain kita kan nggak mungkin kita bicarakan dulu. Kalau Bung Hamzah sebagai seniman ya silakan. Betul. Oke kan?
takut saya nanti terlalu jauh bicara luar dari batas kekuasaan saya. Buat dipegang dia udah pukul. Jadi memang berbeda-beda memang kabupaten kota dengan Dewan Kesenian. Kalau kami memang punya beberapa program dari hasil musyawarah kami yang kami pertahankan adalah yang kemah seniman tadi. Yang memang kita akui pemerintah ini memang bagaimana ya? Jadi tegar yang cewek menanjir, belum uji kadang-kadang. Jadi memang beberapa kali Bosnya malah kamar. Ya, semalah kamar. Apalagi kita butuh memang kan. Betul. Meskipun ada sebagian seniman mampu pemerintahnya. Nah selama ini kita akui bahwa pemerintah itu adalah yang memberikan panggung untuk seniman. Selama ini kita lihat saja, seharusnya dengan konteks teknologi selama ini itu seniman kita sendiri juga bisa memberikan mendapatkan kue pembangunan dari kemajuan teknologi. Jadi dia bisa buat TikTok sendiri, dia bisa buat IG sendiri, bisa buat apa saja. Promosinya bisa di situ. Kami pernah rembuk itu dengan pengurus Dewan Kesenian. Kami sampaikan nama drone perkenalan malik para seniman ini HP itu jaman. Jadi itu bahasa Aceh pula. Nyan hanam demujok ni. Nyan hanam demujok tapi anti demujok. Karena kenapa? Sekarang enggak pakai lagi HP itu. Orang foto Syekh na pentas drone pujina kam lewat WA. Jadi ini ada seniman tong HP itu. Tak telefon hana sinyal. Nah artinya seniman juga harus betul-betul memiliki kompetensi tadi memiliki kompetensi akademik, adaptasi. Jadi jangan terlalu mekolot lah. Bermaju betul tadi. Maka itu Bung Hamzah mungkin para seniman juga jangan juga kita menunggu gitu ya. Menunggu datangnya hai nyonap. Nah itu tapi agak terlalu itu Bung Jaki. Oke, betul Bang Ray. Tapi menarik, ada satu poin yang saya tangkap dari kondisi seniman pada hari ini ya. Jadi terkait kita runut ke belakang kuih dari pemerintah gitu. Sedangkan sekarang berarti seniman sudah bisa mandiri dia. Sudah bisa mandiri dengan karya-karyanya. Apakah kuih dari pemerintah itu masih sangat berpengaruh terhadap seniman atau memang sejauh ini ya dengan dunia sekarang ini sudah mulai berkurang ketergantungan seniman terhadap pemerintah kuih? Ya. Itu gimana? Kalau itu nanti biar Bung Hamzah ya. Tapi sebagai Dewan Kesenian, kalau perhatian pemerintah terhadap organisasi, termasuk salah satunya Dewan Kesenian, itu sangat penting. Artinya dengan adanya bantuan dari pemerintah ini, yang pertama organisasi itu berjalan dengan baik dan ada program kita yang kalau Aceh Bersatu Kemah Seniman berjalan menyonyomati para seniman tempat kita berembuk di tahun-tahun itu tidak ada jalan ya. Tidak ada jalan. Bagaimana cara ada kumpul ulang para seniman dari kecamatan dan para sanggar hadir ke sebuah kegiatan yang enggak susah, butuh biaya, butuh macam-macam lah. Namun menurut kacamata saya, hari ini para seniman itu betul-betul memiliki kompetensi teknologi, akademik. Jadi benar seniman dah pegot lagi ni, bumpung je. Jadi akademiknya harus tahu dia seniman. Apalagi seniman namanya sebuah tarian, namanya ratu kan loh, atau seniman top dabung, rapai, dia harus betul-betul tahu dia. Baik tahu udah mbak kampus ini, memang dia seniman yang lebih tahu. Dia yang pelaku. Nah, semacam tadi disampaikan Bung Jaki bahwa seniman itu betul sekali. Saya merasakan sekali ketika kami buat rapat di era COVID, di zaman-zamannya COVID, itu ada seniman yang hampir jauh, walaupun COVID. Betul. Nah, dia macam-macam, termasuk Ceh Media waktu itu sampai Ceh Media sampai Hana Talalun Telkomsel buat nada dering dari lagu dia. Itu kan pemasukan. Kan kue pembangunan itu artinya. NSP. Jadi NSP dia kan ada lagu dia dulu. Teringat saya waktu zaman COVID. Kan lumayan tuh dia dapat rezeki. Jadi intinya seniman dari lamban kecil ya Bung Hamzah. Dari lamban kecil dan panjang
Kan dia banyak-banyak uju dulu. Bu Hamzah. Saya kenal. Begitu Bu Hamzah. Jadi bagaimana? Dia kenal juga begitulah. Jangan lali dia dibantu. Dengar tapi tidak. Jadi seniman juga harus berkreasi, menjumpai beberapa orang, menjadi kompetisi akademik. Oke, Bang Hamzah. Jawabannya. Gini loh, maksudnya dalam konteks ini yang dengar gue bahas mah, gimana? Udah dengar ya? Ayo mahal Bang Hamzah. Jadi coba ayo, jangan kita bahas yang dengar. Yang dengar sih ada teman lang dalam bahasa saya teman sih, anak layak teman maka justru kan, enggak ketegasan tapi ketegasan. Justru yang jaga-jaganya, tapi tidak terpenuhi kue ji. Oke. Makanya lu sampaikan Gunung, tupoksi DKA itu, baik itu kabupaten, baik itu provinsi yang lebih besar lagi, apakah makanya kan ada pergeseran paradigma. Yang dulu sebagai penyelenggara, hari ini kan paradigmanya kan sebagai perwakilan aspirasi, sebagai yang menanggung beban seniman dalam konteks berkembang atau tidaknya. Makanya saya sampelkan coba kita lihat bersama Bang. Apakah dalam konteks ini kesenian hanya pertunjukan? Kan enggak. Habis itu ada rupa, saya orang kriya. Katakanlah kalau bicara tentang kriya itu tentang kerajinan ada ukir. Apa nggak diperhatikan di wilayah ukir? Apa pernah dilakukan? Saya tanyakan, pernah nggak dilakukan festival ukir? Tidak. Jadi ada satu lagi informasi, itu menarik, saya coba balik lagi ke ulur belakang. Itu PKA sendiri itu kan aja 5 tahunan. Saya pernah itu telusuri tentang PKA. Saya tidak sebutkan namanya. Bang, kenapa? Dari tulisan saya kan sampaikan dulu masa itu kalau bagaimana salah satunya PKA itu dapatlah bergiliran per kabupaten supaya merata ekonominya. Katakanlah seperti itu. Yang orang-orang datang kan gitu. Seperti Pora lah. Oh iya, seperti Pora sehingga ekonomi terbangun. Janto kan gara-gara Pora kan ada gedung. Karena kalau pihak dari urun di situ kan kan. Nah, yang paling penting bukan gedungnya, orangnya kan gitu kan. Itu bagian satu kesatuan lah. Nah, ternyata terbantah juga. Tapi menariknya terbantah sesuatu yang tidak tampak, yaitu ada yang namanya PKD. Pekan Kebudayaan Daerah. Katanya kan gimana itu nggak pernah muncul itu di poster atau di media sosial, nggak pernah. Kalau kegiatan festival ini Aceh Besar, festival itu Birun, Ligayo ini festival ada banyak. Ada laporannya PKD kok. Laporan yang masuk ke dalam Dinas Pariwisata Provinsi itu Pekan Kebudayaan Daerah 2 tahun sekali. Nah, itu nanti kalau ada nanti yang mau sorot saya nanti saya kasih tahu siapa informasinya. Oke, benar. Nanti dulu. Nah, itu kontrol siapa yang jadi pertanyaan? Mohon maaf, kontrol Dewan bukan? Kontrol Dewan. Saya bukan, ini kita kan sama-sama ya. Saya sangat apresiasi kalau dalam konteks perjalanan DKA Abdes saya apresiasi. Tapi ada yang perlu kita tingkatkan loh. Ayo, gitu. Dari Bu Nandra, saya dengar-dengar di Janto itu kan ada ingin diadakan satu event brand juga. Benar. Apa itu? Ada namanya KPA, Pak. KPA. Kongres Peradaban Aceh. Nah, itu diinisiasi oleh masyarakat di Janto. Gitu. Nah, itu bagaimana Bu Ham? Itu. Apakah ya udah nggak usah lagi lah, udah ada PKA, udah ada PKD, ngapain buat lagi? Apalagi di Janto. Gitu. Apa perlu? Nggak perlu gitu. Sepengetahuan saya, KPA itu pernah terlaksana 2015 di Unsia itu. Dan ada dinamikanya juga lah, katakanlah ada dari Gayo Luas juga berdinamika dengan apa tuh Wali Nangro dan lain-lain lah, banyak itu, saya ada baca-baca itu walaupun nggak banyak, tapi intinya mengembalikan KPA yang sudah lama 2015, 2024 berarti 10 tahun ya? Iya. Lebih kurang. Itu bagi saya satu emblem atau satu kekuatan baru untuk barangkali ya, satu inisiatif yang baik mengisi kekosongan mungkin yang di PKA yang barangkali tidak terpenuhi, barangkali. Tapi karena kenapa konteksnya saya dalam kacamata akademik maupun praktisi ya kan sebagai pelaku kan dua-duanya lah. Iya betul. Tukang pinya kan, apa ibinya, mengajar pinya. Jadi ini besar karena ini peradaban. Bukan hanya tentang kebudayaan. Jadi
dia sub dari peradaban adat kebudayaan. Jadi tentang semuanya perjalanan kehidupan nanti jadi ada kongresnya. Yang kongres itu saya mendengar juga, dari tokoh-tokoh di Janto. Itu bukan tentang senian saja, termasuk bahasa, termasuk tentang mata pencarian, ekonomi masyarakat, tentang pariwisata, Janto mau dibawa kemana, kan gitu. Kenapa Janto? Salah satu lokasi yang mungkin saya dengar juga pemilihannya, karena Janto potensial sekali untuk event-event kemudian. Untuk segala event dan segala apapun. Oke. Tapi kalau event kan jangka pendek. Betul. Nah, efek dari event adalah apa? Output dan outcome-nya apa? Terjadilah ya ketegasan pemerintah, katakanlah ada penduduk di situ. Iya. Nah, itu strategi pemerintah. Terbangun ekosistem yang baik. Katakanlah itu misalnya di situ ada kampung bambu, ada kampung teh walaupun nggak hidup, ya kan? Tapi kok bisa hidup di situ kan? Nah itu kan karena kerja peradaban itu. Betul. Nah, ini nggak kerja kesenian doang gitu. Jadi Kongres Peradaban Aceh, kalau tanya ke saya, dari pendengaran saya dengar itu sangat lebih besar, bahkan dari melampaui PKA. Oke, siap. Bagaimana Bang Maryadi melihat itu dari sudut DKA khususnya Aceh Besar yang ini memang kita dengar-dengar ya akan diadakan di Janto, berarti kan ranahan dari DKA Aceh Besar. Wah, ini sangat menarik ini. Dan tentu kami sangat mengapresiasi inisiator yang berada di belakang KPA nih, bukan kuasa pengguna anggaran. Peradaban aja ya. Takutnya terlalu besar kita sebut KPA nanti yang sinyadir komisi peradilan Aceh. Jadi itu sebaiknya disebut aja Kongres Peradaban Aceh. Tidak singkat ya. Nanti terlalu berbias. Multitafsir gitu. Multitafsir. Tapi boleh kita ini. Kami dari tadi udah Dari tadi saya Segan menyebutnya ya. Jadi Aceh Besar sendiri tentu ini sangat menyambut baik. Tentu ini apalagi saya yakin pemerintah Aceh Besar juga akan menyambut baik ini. Apalagi seperti Bung Hamzah katakan tadi bahwa dengan adanya kongres ini akan hidup berbagai multi efek, efek ekonomi, efek sosial, budaya, dan efek dari beberapa kongres ini. Tentu di dalam kongres ini kita berharap nanti kepada inisiator untuk benar-benar men-set, ya kan, benar-benar ini para seniman lokal itu betul-betul menjadi garda terdepan ya. Orang yang bermain di dalamnya. Okay. Begitu. Selama ini karena munculnya berbagai penyelenggara, kadang-kala para seniman lokal itu ya berdiri saja di pinggir lapangan kan gitu. Jadi bukan masuk line up ya. Betul. Baju cadangan lebih. Jadi begitu kalau bahasa bola begitu. Jadi cadangan. Ya. Begitu Bang Hamzah. Camat lagi, cadangan mati. Jadi selama ini ada event dari provinsi yang cakap kita bilang di festival Aceh Besar. Itu para talent, para semua itu nggak ada dari Aceh Besar. Oh berarti dari nggak tahu kita dari mana. Betulnya walaupun kadangkala ada kum salam, tapi hanya lamkum aja. Jadi surat menyurat. Berarti harapan kita begitu. Jadi kongres ini nanti kita berharap itu ada semacam assalamualaikum lah pemerintah daerah dengan DKA kan begitu. Meskipun begini KPA ini atau Kongres Peradaban Aceh ditempatkan di Aceh Besar. Jadi baik sampai Buya Gung Dedondong Buya Damang. Jadi mungkin itu yang sangat fatal sekali itu. Yang jadi Hamzah lu tapi yang Dedong. Kedua Ayu ya. Kedua dalam panitia. Padahal aku hanya lambang gitu. Jadi mungkin seperti ini harapan kalau saya kerucutkan harapan dari DKA Aceh Besar bagaimana Kongres Peradaban Aceh ini bisa memutarbalikkan fakta yang selama ini seniman hanya mendapat bagi-bagi kue, tapi semoga Kongres Peradaban Aceh ini seniman yang membagi-bagikan kue. Bisa seperti itu ya. Saya berharap itu sangat berharap sekali pada Kongres itu Peradaban Aceh ini. Jadi benar-benar ini menjadi sebuah event seniman, event seni dan budaya. Jadi benar-benar orang-orang yang memegang itu yang memiliki kompetensi dan
Kapabilitas yang baik, ya. Kapabilitas yang baik dan jiwa seni yang walaupun dia orang pemerintah, walaupun dia orang apa saja, pakai dro, menyohana dro baru udah pakai go. Ya, saja. betul. Jadi menyohana seniman, saya rasa seniman kita enggak terlalu ini jauh melampaui seniman orang luar juga. Betul. Aku enggak balah seniman kita sendiri yang bermain di sini di kongres nanti di kongres nanti ini. Baik. Ya. Jadi benar-benar nanti dikoordinasi dengan lembaga seniman, baik DKA atau lembaga yang lain, kan begitu. Jadi kita akomodir dulu. Ya. Anak yang namanya ini bapak, ini anak tiri, ini. Ya. Jadi mari kita sama-sama karena di alam demokrasi ini memang berbagai organisasi boleh hidup. Oke. Tentu yang yang menjadi patron walaupun itu DKA, tapi kan ada juga para seniman, para sanggar. Mari. Sebelum ini benar-benar terwujud. Dan saya selaku ketua DKA Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung kongres ini. Apalagi ini akan ditempatkan di Aceh Besar. Ya. Yang tentu sangat berharap ada sebuah lembaga pendidikan tinggi di Janto ISBI ini, sehingga ISBI benar-benar menjadi sebuah patron seni dan budaya di seluruh Aceh khususnya. Jadi ISBI benar-benar hadir untuk Aceh dan untuk Janto. Ya, bukan hanya untuk Aceh Besar, tapi untuk semua Aceh. Karena kenapa saya mendalami bahwa mahasiswa yang ada di ISBI itu tidak mahasiswa Aceh Besar atau Banda Aceh, tapi semua daerah ada di sana. Oke, baik. Mari saya berharap kepada pimpinan ISBI, semoga harapan-harapan para seniman, para mahasiswa, dan saya berharap juga para mahasiswa yang dilahirkan dari rahim ISBI ini benar-benar memiliki kompetensi bukan hanya kompetensi akademik, tapi dia memiliki kompetensi seniman. Baik itu seniman kriya ada seniman tari macam tadi. Jadi benar-benar ISBI memiliki kompetensi itu, sehingga yang muncul itu betul-betul seniman-seniman yang lahir dari rahim ISBI. Artinya dia memiliki kompetensi akademik dan memiliki kompetensi berkarya gitu ya. Itu. Jadi lahir dari seniman tunan jambu. Jadi susah kita di alam sekarang lahir. Butuh orang seperti itu. Namun mari kita belajar bersama-sama. Tentu ini ISBI menjadi PR bagi ISBI ini untuk memberikan kompetensi akademik kepada seniman yang lahir dari Gampung, dari Jambu, dari mana-mana saja, sehingga mereka juga memiliki kompetensi itu seperti yang dimiliki oleh kompetensi para seniman-seniman di luar. Oke. Pak Zaki ada semangat baru nih di Kongres Peradaban Aceh ini. Mungkin gini, konkretnya ya, DKA Aceh Besar apa yang harus ISBI ataupun mahasiswa ISBI ataupun alumni ISBI lakukan untuk bisa berkontribusi secara nyata di dalam dunia seni dan budaya? Konkretnya apa yang harus dikerjakan? Kalau saya melihat, walaupun mungkin ada yang saya tidak tahu mungkin ya, tapi harusnya dan sebaiknya para mahasiswa ISBI dengan dorongan para pimpinan ISBI ya, mari ada momennya sebulan sekali ada pertunjukan memang yang berkolaborasi dengan para seniman Aceh Besar di bawah DKA. Jadi ISBI benar-benar punya panggung dia. Apakah kita buat di Janto, nanti kita bergeser sedikit ke Lambaru, sedikit di Banda Aceh. Kami punya program kemarin ke pemerintah. Itu ada semacam weekend yang saya sudah sodorkan, weekendnya seniman di Andungan. Andungan PKA ya. Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Aceh, Disbupar. Kata dia oke, nggak masalah, karena ini memang di bawah beliau kan, tapi Andungan di bawah pemerintah daerah. Saya sudah sampaikan pemerintah daerah boleh. Jadi ayo kita buat ISBI dan para seniman di Aceh Besar itu ada semacam proyek bersama yang betul-betul tampil sebulan sekali, apalagi seminggu sekali weekend ya kan. Di Janto, jangan hanya di Janto, nanti bergeser. Mari sama-sama coba kita buat benar-benar anak ISBI ini begitu dia lahir dengan kompetensi tadi, kompetensi akademik dan kompetensi yang memiliki pengalaman juga. Jadi tapi ISBI benar terus bawa lapangan, kiban cara ISBI aja nyolek itu. Mana kena hukum. Sebenarnya kan. Apalagi hari ini di DKA itu juga para pengurusnya orang-orang banyak ada mahasiswa ISBI, ada alumni ISBI. Gimana Bang? Jadi memang kan itu sangat terima kasih ya Bang Mariadi ya, dorongan-dorongan seperti itu. Tapi kembali lagi
saya menyampaikan tentang bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, pelayan rakyat itu. Nah, itu statement itu sudah sering digunakan kalau kita bayar pajak masyarakatnya. Kalau saya kan, kalau yang ASN kita yang terima pajak kan gitu. Kalau pembayar kita terima juga gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan hanya disebut Pak, tapi pemerintah secara luas, secara umum itu butuh sinergitas yang satu kesatuan. Contoh, nggak akan jalan itu Janto. Saya sampaikan secara spesifik Aceh Besar, katakanlah Janto adalah ibu kota. Yang saya juga dari Janto. Betul. 2 tahun dan lebih kurang saya tinggal di sana. Itu banyak festival kebu memang kan. Mohon maaf. Ini bukan berarti kasar saya sampaikan. Nah, itu bisa jadi menarik gitu kalau yang diberdayakan. Kayak butuh ide-ide yang cemerlang. Itu pakai pempes kebunya, kan segala macam, karantina, juinan. Jadi memang ya kenal kalian udah bagus berusaha, yuk kenal kalian kebu. Jadi juga. Itu bagian dari gimana kita manage. Makanya sekarang ada jalin, ada banyak sekali di Janto. Tapi pertanyaannya, kan itu. Dan maka ini saya sampaikan sama Bang Mariadi selaku Dewan Kesenian bahwa kesenian itu bagian dari kebudayaan yang meliputi aspek lain. Nggak akan jalan kesenian itu Bang Mariadi kalau nggak lempuh tugli karena mecah. Baca linia menteng uru nama meter ulu dalam. Jalinia Hanaudi ataupun Taman Sari yang ada di Kota Janto itu nggak ada dorongan apapun di situ, yang ada daun-daun yang berserakan, nggak akan jalan itu. Maka satu kesatuan dengan alam ini, maka satu kesatuan juga dengan seluruh bidang-bidang yang ada di dinas-dinas pemerintahan, lingkungan hidup ini segala macam. Makanya ayo kita bersuara mendapatkan hak kita. Dalam artian kata hak ini supaya nanti mengarah ke KPA ini pun KPA ini jadi pertanyaan nanti Kongres Peradaban Aceh. Kongres Peradaban Aceh ya, supaya jangan bias. Jadi pertanyaan nanti kalau memang ini belum siap juga. Kan kita ada pra KPA-nya, siap enggak kan gitu. Kalau nggak siap di Aceh Besar kan bisa jadi nanti di Losong nanti. Nah saya ngatur nanti. Main kue aja tuh. Ya kan? Menarik supaya ini makanya hilangkan mindset kue-kue itu, tapi yang potensial yang lebih prioritas. Janto potensial untuk prioritas. Nah, maka itu bukan hanya tentang seniman saja juga, tapi segala aspek. Nah, pada pemerintah kita. Baik, itu benar. Sangat menarik kan ya. Cuman karena waktu kita memang sangat terbatas, jadi kita sudah membahas tadi bagaimana DKA, pra-DKA, rupanya luar biasa gitu. Dan seniman juga mempunyai peran yang luar biasa juga untuk pelestarian budaya khususnya di Aceh ya Pak Zaki ya. Dan Kongres Peradaban Aceh ini akan menjadi suatu hal yang menarik dan ditunggu-tunggu nih bagi semua kalangan, khususnya kalangan seniman di Aceh. Dan tadi pesan juga dari Ketua DKA Bang Mariadi bahwasannya semoga Kongres ini bisa menjadi loncatan awal bagaimana seniman nanti bisa menentukan nasibnya sendiri ya. Jadi kuenya itu bisa bagi sendiri. Jadi model lawak dodoi gedro bagi-bagi. Selamanya gua lawak dodoi tanyo tunduk gitu seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat kita simpulkan pada diskusi yang hari ini. Terima kasih kepada Bang Mariadi selaku Ketua Terima DKA. kasih juga kepada Bang Hamzah yang sudah hadir bersama kita hari ini dan 2 kali sudah ya. Betul. Sudah banyak beliau ini. Karena ini berasal dari tulisan-tulisan beliau juga kan. Ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi informasi bagi semua waris seni budaya. Ya seperti inilah kita merawat kebudayaan. Tidak semuanya kita harus selalu pro dan tidak selamanya kita harus kontra. Jadi bagaimana jalan terbaik bagi kebudayaan itu yang akan kita tempuh. Jadi ketika kebudayaan kuat, maka keseluruhan ekosistem kehidupan maka akan menjadi lebih baik ya benar. Dan hadirnya ISBI Aceh menjadi suatu tempat yang tadi yang Bang Mariadi harapkan yaitu pelestarian budaya di Aceh ini semakin kuat dengan akademik yang dimiliki oleh para seniman. Ada akademik, mereka posisi akademis oke Bang ya. Dari segi kemampuan berkarya oke juga seperti. Demikian waris seni budaya, semoga hal ini bisa menjadi penambahan wawasan bagi kita. Sekian dari kami, apabila ada kesan dan kurangan kami mohon maaf. Salam waris seni budaya.